Prankster. Asik. Gimana Bang Undi? puasanya? Enggak, harinya gimana sejauh ini? Hujan, gila gue tadi nunggu hujan bareng sama dia nih. Lu jemput di mana sih? Tebet. Mbak kita yang satu ini, coba kenalkan diri dulu. Jangan Mbak. Jadi, apa? Tante. Tante nggak ada duitnya, Bunda. Bunda. Tante bokek. Oke, kenalin dulu Bang Undi loh sebagai temannya. Iya, kenalin. Kalau baru kenal soalnya. Lu baru kenal ya? Gua kenal sama Desi ini udah lama. Sekitar tahun 2004 2005 lah kalau nggak salah. Karena waktu itu kan kita sama-sama masih 2006 ya. Iya. Waktu itu kita masih menjalani program residensial rehabilitasi. Sama. Enggak, dia di Gua residen. Dia udah staff. Gitu. Di tempat yang sama di Bogor. Emang di situ ada buat cewek? Nah, coba ceritain deh. Tahu. Apa? Di tempat lu Ada dari cewek. awal memang ada. Ada, memang di Rame itu zaman lu rame. Ya, kalau zaman gue klien ceweknya juga dikit. Ya, bukannya banyak. Biasa. Enggak, itu kan gue waktu itu cuman 5 orang. Banyak lagi. Untuk di tahun sekitar 2006 tuh 5 banyak lah. Udah termasuk banyak ya. Oh, jadi itu pertama kali pertemuan kalian. Iya. Sama dia. Ngobrol. Terus apa? Yang ada dia. Dia aja kenalin dulu dong nama lengkap. Nama Desi. Aktivitasnya. Desi Natalia. Desi sebagai apa? Gue yang kenalin apa dia yang kenalin? Iya, makanya bingung. Dia aja nih, dia nih. Kenalin sendiri deh. Udah dewasa kan? Belum dewasa. Oke, kenalin silakan. Gue Desi, aktivitas sih biasanya jadi babu kalau di rumah. Bukan ya. Itu babu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Kalau aktivitas sehari-hari biasanya itu jadi konselor adiksi. Oke, profesinya konselor adiksi juga. Lembaga dan singkatan SKO. Langsung aja. Gak apa-apa lah, bagus. Promosiin. Terus di samping itu juga gue lagi bayar utang gue. Apa bayar itu? Utang pendidikan. Jadi gue masih kuliah. Oke, melanjutkan kuliah ya. Keren. Bayar utang masa lalu. Ya. Masa lalu yang dulu kelam gitu ya. Buat dajal dulu. Iya. Terus. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditambah? Ya palingan itu ngurus cucu. Oh, udah punya cucu. Ya. Ngurus cucu, anak. Oke. Sekarang gue tanya sama lu, kenapa lu tiba-tiba terinspirasi untuk gua Katanya mau gua. Enggak, lu kenapa tiba-tiba? Nah, buat gua Isu undang aja sih. Ini deh. Iya. Gitu. Kenapa? Karena menurut gua isu perempuan itu sangat menarik dan sangat seksi dalam tanda kutip ya. Maksud gua kan gua paling perempuan nih. Ya. Ada serempuan. Jadi bisa seruntulan. Bisa jadi perempuan, bisa kadang jadi laki-laki. Nah, itu maksud gua tuh isu yang kayak gini tuh yang menarik gitu. Nggak banyak orang ngebahas bagaimana dan mau terbuka terkait dengan adiksinya terhadap perempuan. Jarang banget memang terekspos atau diskusi terkait dengan informasi edukasi. Banyak. Enggak lah, sedikit lah. Masih banyak terhitung lah. Untuk yang ngomongin masalah perempuan. Lingkungan kita gitu ya. Masih umum lah ya. Karena maksud gue itu ada stigma ganda di situ, terutama dengan sisi perempuannya sendiri sama terkait dengan adiksinya dengan pengguna nafsa. Biasanya dibilangnya perempuan nakal. Iya. Kan? Baik. Padahal kan sebenarnya gini. Kalau kita ngomongin perempuan, dari adiksi aja kita contohnya gini deh, kalau perempuan merokok di pinggir jalan, pasti dibilangnya kan, nggak ini banget pulang beres nih, pulang malam, nggak beres. Padahal kan sebenarnya di balik itu semua kan sama nih kayak laki-laki, kita punya hak yang sama kok gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu ngerokok ya udah ngerokok bebas-bebas aja seharusnya. Kayak pulang malam belum tentu kan dia istilahnya ada tanda kutipnya. Ya, belum tentu dagang penyiar, malam gitu ya, bisa aja dagang sayur di Kramat Jati malam, pagi, subuh. Ya kan? Tapi itu kan beda konteksnya. Tapi orang konteksnya kalau ngelihat perempuan pulang malam kayak penyiar radio gitu. Kayak gitu karena masih ada
apa ya, norma-normanya kan. Dan Kalau jatuhnya jadi perempuan- diskriminasi gitu. Iya, kalau perempuan itu harus ya jadi perempuan, misalnya duduk tapi nggak boleh apa begajulan gitu. Padahal kan sebenarnya ya Mungkin tergantung balik maksudnya lagi. di laki-laki sebenarnya biasa aja, tapi giliran perempuan yang Perempuan ngelakuin iya. Kok kayaknya kosannya difokusin anjlok banget gitu ya. Gitu. Oh, iya, iya. Tapi coba cerita lo dulu awal-awal ini penggunaan kenapa? Tadi nggak diomongin karena ex user juga atau bekas ya. Gimana? Salah kamu. Lu gue selepet nih nggak lama-lama nih. Biar Salah kamu. karena kenapa gue sepakat juga sebelum dilanjutin ya. Jadi gue sepakat sama lu karena memang kayak tadi yang lu bilang bahwa perempuan itu ya terlangsung negatif lah, artinya nggak umum buat orang bahwa Iya, masa perempuan make gitu. Iya, dengar. Bahkan dalam proses rehabilitasi aja yang gue tahu ya, kalau anaknya perempuan make tuh, kalau bisa jauh-jauhan ke luar negeri, rehab gitu ya. Iya, makanya. Jadi biar nggak terlihat. Itu pokoknya jadi aib aja kalau dimasukin Walaupun ke rehab. laki-laki aja udah aib nih, apalagi perempuan. Iya, Karena kan betul. padahal sama-sama aja. Oke, lanjutin dulu. Kok bro? Apaan? Tuh. Hah? Kok bro? Iya, bro, emang tapi lanjutin biasa dulu. ada Ada bro. biasa nggak biasa gue panggilnya Mbak Bro, Mbak Bro. Coba, Mana ada bro? lo coba. Apa? Maksudnya Gimana? historis lah sedikit. Oh. Perkenalkan bahwa dulu juga ex users gitu atau bekas pengguna gitu ya. Ya kalau awal-awal sih karena gue dulu itu kan gue mainnya sama laki-laki, kebanyakan sama laki-laki. Tomboy berarti Iya. ya. Oke, Karena terus gue mikirnya tomboy. gini, kalau gue punya teman perempuan tapi itu bener-bener gue kayak selektif banget gue mainnya kalau sama perempuan gitu. Kalau yang ribet-ribet gue males. Oke. Karena kan ya tau lah sendiri perempuan. Berarti kalau dari persentase jumlah pasti banyak laki-laki dari perempuan teman lu. Makanya kan gue kadang suka dibilang perempuan jadi-jadian kan. Hmm. Serempuan ya kan. Dipanggil yang Mbak Bro gitu kan. Iya, Antara mbak-mbak dan bro-bro gitu Itu kan. ragu-ragu biasanya. Ini Mbak atau bro gitu. Iya. Ya. Terus, Nah, ya terkadang karena pergaulan sih sebenarnya. tapi kan kalau dipikir-pikir, kalau perempuan tomboy gitu kan belum tentu user, belum tentu pengguna. Ya kalau gua awalnya gitu karena gue sering main sama laki-laki. Dan laki-lakinya kebetulan make gitu. Ya, teman-teman gue Tahun berapa sih itu? 95 lah. Anjing, lama dia berarti makanya. Terus 95 itu 95 SMP lah. SMP kan baru nyoba-nyoba ini ya, apa? Rokok ya kan, alkohol, mulai dugem-dugem ya, pulang malam ya. SMP tuh. Iya, SMP udah. Empa gitu ya. Ebony gitu. Aduh. SMP ya. Iya. Oke. Sanksi itu kan udah mulai itu kan. Anak gua semoga. Nggak, maksudnya tunggu dulu. Itu kan nggak boleh. Maksudnya kecil masuk ke klub gitu maksudnya di bawah SMP umur. kelas 3 kan dulu tuh kan masih istilahnya nggak ada tuh yang namanya Terlalu ketat Iya, peraturan. Dulu nggak maksud secara fisik. tinggi ya tinggi. Jadi lu Ketat peraturannya. Iya, pakai harus ada KTP gitu kan. Ada Ada kalau beberapa- secara penampilan masih bocah ini kan dia juga nggak izinin Iya, dong. kan Berarti kita penampilan lu udah lu style buat nggak style juga gitu. Gue tipe orang yang ya udah pakai jeans kasual lah, nggak yang terus teman-teman main- lu ya sebaya teman gue atau yang memang istilahnya baru tuh yang dari Oh iya, ngikut berarti ya. yang heboh-heboh jadinya gue jadi di kayak ditutup Iyalah, gitu lah. iya. Jadi ketutup. kalau secara usia memang lebih tua teman-teman lu? Enggak juga memang Enggak. sepantaran anak-anak Makanya, SMP semua iya. masuk. Wah, serius, Ben? Iya. Serius? Teman-teman gue itu dulu kayak gitu tuh 3 orang, 4 orang gitu. Oh gitu, lolos tuh boleh masuk. Iya kan zamannya hard rock gitu ya, Iya, zaman iya. dulu Oh. terus Zanzi apa tuh apa? Nggak tahu gua. Emplak gitu kan? Bukan anak sini. Kayak gitu. Nah itu dengan usia yang sama, seumuran lo masuk ke situ tempat itu. Iya, awal-awal kan SMP kelas 3 lah, Wah, SMP kelas 3 SMA mau ke Iya, SMA iya, kelas iya. 1. Ini berarti kesalahan sih. Ini kesalahan kamera. Kok bisa anak-anak di usia dini ya kan? Iya, Iya nggak sih? betul. Oke. Dulu kan gitu. Jadi kenalnya di tempat itu, Enggak juga. Enggak. Awalnya kan emang kenal zat-zat terlarang. dari ngerokok ya kan. Oh, pertama kali masuk rokok dan ya. alkohol ya. Iya. Yang enggak yang kenalin lo rokok siapa?
Ya kan biasa kalau misalnya Di lingkungan sekolah pertemanan. ya. Oh, Kayak sekolah. di sekolah. Misalnya kayak di warteg gitu kan. Warteg ada yang rokok tuh dulu kan ada kayak sekolah gue tuh. Jadi ada warung rokok itu bisa ketengan. Oke. Marlboro diketeng gitu. Itu di dalam sekolah. Boleh Atau nyebut di merek depan ya? sekolah? Di luar, Oh, di di dalam dalam sekolah, sekolah. waduh. Sekolah di mana sekolahnya? Ada. Oh, iya. Ada deh. Ah. Itu jual ketengan. Oke. Kalau yang gue nggak pernah bawa ke rumah, cuman ya pasti Di tongkrongan lah ya jatuhnya ya. Iya. Dan saat itu memang udah biasa aja anak-anak anak sekolah lu nongkrong di situ ngerokok. Iya. Cewek cowok atau lu cewek sendiri? Ceweknya palingnya cuma 2-3 orang di situ. Dan tipenya sama, tomboy ya, semua tuh ya. kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Dari rokok, alkohol, udah gitu enak nih. Terus ada yang bebek, coba nama panggilan gue kan biasanya gue dipanggilnya bebek karena gue cerewet. Iya, iya. Cerewet terus pokoknya banyak Kayak bebek dah ya. Pokoknya banyak polanya lah, gue nggak bisa diem. Terus Dari situ gue dikenalin lagi sama Cimeng. Cobain Cimeng. di tempat yang sama, di Iya, tongkrongan dengan itu. tongkrongan. Iya. Tapi biasanya maksudnya nggak ke belakang dulu. Itu kan warung. Kalian nyimeng di warung itu? Enggak, kita ada tempat lah. Oh, ada tempat khusus ya. Tempat Oh. khusus Itu maksud gue ya, Ki. Gue tadi mencerna yang dari pertanyaan lo. Itu maksudnya kalau emang circle-nya jadi begitu, akhirnya itu mempengaruhi cara bergaul kita, cara Benar. berteman kita kan. Gue tadi mandangin kayak yang lo pertanyaan tadi, kalau misalnya dia dengan circle-nya yang aman, nggak ada orang-orang gitu. Gue rasa juga dia nggak bakal bisa itu. Ya, Tapi pada saat ketemunya dengan circle yang dalam tanda kutip sebagai yang negatif, akhirnya jadi begajulan kan. Iya, iya. lagi cowok-cowok ya kan. Di rumah udah gitu, gue tipe kalau di rumah gue itu sebenarnya kalau dibilang taat beragama iya. Taat beragama lagi. Nyokap bokap gue. Dibilang harmonis iya nyokap bokap gue. Cuman bokap gue selalu dari dulu tuh ngajarin gini, bebas tapi bertanggung jawab. Gitu. Lo mau ngelakuin apapun, tapi lo kalau ada apa-apa lo terima konsekuensinya. Gitu. Itu dari kecil tuh. Dari kecil gue udah digituin. Terus lo meminta disiplinnya juga, bokap luar biasa. Jadi mau minta apa-apa, ya lo harus menghasilkan apa dulu sama gue. Kasih lihat gitu, misalnya nilai atau gue misalnya bantu nyokap gitu, baru dikasih. Ada reward kalau Iya, buat sesuatu ya. Jadi Jadi kayak gitu. motivasi lu nongkrong sama mereka sebenarnya apa? Di rumah kan nyaman, berarti kan? Cuma buat enak-enak aja, maksudnya Biar jadi- gaul aja. bukan Atau gaul kadang-kadang juga. gini ya, sorry, kenapa gue Karena- tanya gitu? Kalau di rumah itu kan posisinya gini, gue kakak gue pastinya sama temen-temennya. Gue di rumah sendirian. Bokap nyokap kerja. Nyokap ada, cuman nyokap kan pasti lebih ngurusin rumah segala macam, udah ribet sendiri, pasti capek lah. Di rumah kalau kelamaan juga nggak ada temen ngobrol kayak gitu. Akhirnya ya udah ke situ. Kalau di situ kan istilahnya teman-teman gue mau bercanda, mau pokoknya seru lah gitu. Cuma buat ngabisin waktu sebenarnya. Nah, kan kebanyakan gini ya, ini pengalaman gue nih. Apakah itu sama dengan pengalaman lu? Kalau biasanya cewek nongkrong di tongkrongan cowok, biasanya ada pacarnya gitu misalnya. Lu ngalamin itu nggak? Hanya karena misalnya lu tertarik dengan salah satu cowok di tongkrongan itu. Ada yang ngalamin gitu atau nggak? Gue justru nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti sebenarnya lu belum pacar-pacaran zaman itu? Hanya asik nongkrong doang? Gue nggak pernah ini. Orang yang ngefans sama gue. Asik. Merinding nggak lu? Orang yang sebenarnya ingin gue. Jadi kalau gue waktu zaman itu untuk pacar-pacaran gue nggak terlalu ini ya, maksudnya gue nggak terlalu tertarik gitu. Jadi motivasi lu nongkrongnya, funnya aja ya. Nah dari situ biasanya mulai suka-sukaan, ada yang suka. Ya kalau itu secara natural lah. Tapi maksud gue, gue mikirnya apakah lu nongkrong di situ kan ada cowok yang keren, yang ganteng, yang lu naksir gitu, enggak ya? Oke. Terus akhirnya lu mulai dari Cimeng tadi kan, sampai ke Hard Drugs di situ, dari SMP itu semuanya. SMP ya, mulai dari itu pokoknya alkohol, rokok itu SMP kelas 3 ke SMA kelas 1. Cimeng. Oke. Berlanjut terus sampai baru pas
mau SMA pas 2 ke kelas 3 baru mulai cobain putau, heroin. Itu siapa yang kenalin lu? Oke. Yang kenalin siapa? Nah, itu yang kenalin awal-awal itu almarhum suami gue. Oke, berarti lu dari sekolah udah kenal sama suami lu. Iya, pacaran udah dari pacaran. SMA. Oke. Berarti itu ada efek itu kan, benar. Pasangan. Enggak, tahun berapa tuh? Tahun berapa? Itu 997. Misal sang ini gue lah beda setahun. Ya, 997. Kenapa gue ngomong gitu? Karena dia mirip sama kejadian sama gue cerita kemarin teman gue sekolah yang gue bilang dulunya baik gitu ya. Boleh dong, Lagi boleh puasa dong. nih. Enggak, ini tagnya sebelum puasa. Kan dikasih tahu lagi. Oh, Iya, minta maaf dulu. Iya. Memang nggak berpuasa kan. Iya. Jadi maksud gue mirip kejadian teman gue Yang masih? yang kemarin gue cerita waktu zaman gue SMA, gue menyaksikan teman gue dari Oh iya. sampai sampai hancur lebur gitu, dan dia kenal itu dari pacarnya, sama kenal Iya. heroin lah ya. Iya. Dan Tahu itu dari dia itu dari cowoknya, sama kayak lu berarti kejadiannya. dan toleransinya kena lagi sama gue pas lagi. Gimana tuh maksudnya? Toleransi dalam tubuh gue. Oh, cocok jadi cocok ngerasanya ya. Udah lanjut. Lu berapa lama akhirnya menggunakan itu? Dari pokoknya paling kalau heroin total itu Sampai kosong, sampai nggak ada jual lagi. enggak ada jual aja sampai gue gue telusuri. Justru akhirnya jadi kebalik tuh. Almarhum suami dulu itu malah Edep itu tuh dia jarang kenal. Justru gue yang banyak ini. Jadi kalau misalnya kalau nggak ada di sini di mana pasti dia. Dari lu, Iya. pergaulan lu lebih luas gitu ya dibanding suami. Iya. Berarti networkingnya jago, networkingnya. Pergaulan ini pergaulan Edep. Oh gitu. Akhirnya sampai ya udah jalan sendiri. Oke. Jadi lu pertama kali rehab pas itu yang ketemu di. Ya, itu pertama kali. Pertama kali. Gimana kejadiannya lu bisa? Iya, gimana sih kejadiannya? Lu menyerahkan diri, ketangkep atau apa? Gimana sebagainya? Nggak menyerahkan diri juga Jadi- gitu. Posisinya kalau gue kan kalau udah make itu jarang di rumah. Gue kebanyakan hidupnya di jalan. Oke. Sama cowok lu itu ya? Enggak Sama sendiri. Oh enggak, justru Jadi, sendiri. Justru gue sama laki gue tuh udah dengan etap itu, gara-gara etap itu jadinya hidupnya masing-masing. Gue cari Oh. etap sendiri apa Iya, gitu. benar. Nah gue ya mungkin karena nggak tahu ya karena pergaulan gue banyakan laki-laki ya. Jadi gue jarang di rumah gitu. Oke. Terus Jarang di rumah dan gue kayak parkir. Terus apa aja kriminal yang bikin duit gitu. cepat aja Ya ya. kriminal lah segala macam, diajarin lah apa cara-caranya kayak gitulah. Nah sampai akhirnya tadi mana sih jawab apa pertanyaan? Tunggu, pertanyaannya gini sebenarnya. Lo pertama kali masuk rehab tuh menyerahkan diri atau apa? Oh, Tapi sebelum iya. sampai situ tunggu. Iya. Gua jadi pengen nanya sesuatu. Biar Gue lagi nggak Biar- fokus nih. prankster Iya. tahu, wah ini bahaya banget ya. Lo kriminal yang paling parah menurut Ya, itu lo. tuh. Apa? Nggak, bukan. Sebagai perempuan. Gak, gue gini ya. Gua mau tahu. Bener gue. Tadi ini nge-relate sama lu pas banget yang gue tanya. Gila ya, maksudnya sampai ke kriminal itu kan lu pernah nanya sama gue kan, apa yang lu lakuin waktu gue dalam kondisi kayak gitu. Gue nggak sampai kriminal gue kan. Ya, kalau kita Gue nggak, walaupun kalau gue skill. gue kaget juga lu Gue maksud. skill gue bukan rampok. Iya, kaget juga gue. Gue juga iya. Gue Tapi lu kan sampai kriminal. Iya. Ngapain tuh? Apa yang lo lakuin? Tahu. Kayak ini Nggak malu kan ceritanya? pelek mobil. Itu gimana mainnya proyek mobil? Itu karena gue Lagi diajarin. parkir, lu bongkar gitu. Tutup dopnya itu kan. Iya. Oh, itu gue pernah. Sama ininya, sama peleknya diambil, itu kan di satu itu. Kalau dopnya doang kan, pada saat kita jual, Oh, tutup susah. dopnya kan, bukan velgnya kan. Peleknya, Jadi kosong tuh nggak. kosong, Rodanya iya. copot dong. Iya. Wah, Berarti nyopot roda. Iya. Lu lakuin itu sendiri. Enggak, itu sama teman-teman cowok gue. Ya maksudnya ngeksekusi lu. Atau Kita lu bareng-bareng. ngawasin Bareng-bareng. Kadang, tugas lu dalam kegiatan itu. kadang kalau misalnya tuh job desk ya. Job desk lu Yang apa? bagus job desk. Iya, job desk lu apa? Kadang gue ikut eksekusi. Bisa lu. Iya, karena Kamu diajarin. Oh iya. Karena Wah, diajarin tenaga itu. gokil. Oh iya. Lebih gila daripada gua. Apa namanya? Ini gajah spion. Ah, Itu juga karena banget ya. diajarin.
Lu pernah ngeksekusi itu? Pernah. Oh, Kan ada aja orang sampai mau di itu masa juga pernah. ketangkep pernah? Ketangkep alhamdulillah nggak pernah. Tapi dikejar masa sempet. Oh gitu. Sempat Udah dan- dapet terus ketahuan gitu. Dan itu gue juga tahu tiba-tiba ada angkot lewat gitu, langsung aja naik ke angkot. Iya, Jadi udah teknik-teknik yang kayak apa? Loncat dari angkot, udah terlatih ya. udah terlatih dari kereta. Zamannya Jabodetabek apa? Belum bayar tuh ya. Masih Itu kereta yang diajarin- naik di atas segala Itu macam. kan diajarin nyopetnya juga kan gimana caranya. Oh nyopet juga lu pernah? Oke. Kacau, Ini buat brainstorm nih, liatin tuh. Ini mesti diedit kayaknya. Harus diedit. Gak apa-apa ya. Lo gak apa-apa ditayang ini biar inspirasi buat mereka bahwa Karena itu, karena bukan hanya laki-laki, perempuan pun akan melakukan apa aja gitu ya untuk itu dapetin uang. karena bukan karena sebenarnya diri gue nggak kayak gitu, Ya, tapi ya. karena tuntutan Kecanduan. kecanduan gue karena sakit badan terus uang dari keluarga juga udah nggak cukup. Ya, ya. Kalau nggak Buat- ngelakuin itu Wah udah merasakan hancur. sakit banget gitu Iya. ya. Akhirnya terpaksa. Itulah Terpaksa. nanti akan kita bahas di apa? Ya. Kepribadian ganda seorang pecandu. Kepribadian ganda. Dan nilai-nilainya udah luntur semua, harga diri udah nggak ada. Ya, ya. Dan itu masa-masa kecanduan dulu ya. Sekarang jadi bahan tertawaan aja ya. Ya jadi bahan ketawa lucu juga ya Iya, gitu. iya, Jadi iya. gue kan punya teknik kan. Nah, Teknik jadi kalau misalnya di rumah gitu, kalau apa, nih hati-hati nih. Ntar kalau ini oh iya, dalam iya, dasar ini pengalaman lo. langsung bunyi nih, ya kan? Itu ada tekniknya, caranya gimana apa Supaya nggak alarmnya matahin, nggak ini ya supaya alarm. Ada, gue tahu. Hati-hati kalau orang udah mulai gini-gini gitu. Ah, kalau gini tandanya gitu. Iya, Itu Ajarin juga sama keluarga lu. iya gue kasih tahu. Anak gue apa gue kasih tahu. Iya. Oh lu Hati-hati ya. cerita juga, maksudnya lu cerita lu dulu ke anak lu. Nah, anak gue tahu. Usia berapa sih? Pokoknya. Anak gue sekarang usianya mau udah 28. wow, Iya. iya. Dari kecil dia waktu pas gue masuk rehab aja itu karena kan memang gue ada kasus nih Baru masuk nih. ya karena ada kasus Ah, jadi gue memang kan hidupnya di jalan tuh pas udah pakai rutin iya, banget iya, banyak. iya. Nah itu gue ada kasus gue ngebobol kosan tempat Oke. gue tinggal. Rampokan ya. Iya, jadi ngebobol semua kamar gue ini. Cuman bego. Oh lu ngekos di situ, kamar-kamar Iya. sebelah lu bobol semua. Terus. Aduh. Nggak apa-apa, terus. saya tidak kuat mendengarnya. Dan terus. Udah gue bawa. Dan Begonya gue Masih kan tinggal di naruh- situ? Bukan, gue kan naruh KTP fotokopian. Oh, sebagai jaminan di kosan Iya, itu. waktu di kosannya kan, gue naruh KTP, jadi kan tahu dong Alamat rumah alamat lu. rumah gue. Disamperin lah ke rumah Nyokap tuh. itu sama ada beberapa polisi. Hmm. Dibilang kalau nggak ini anak bapak akan saya masukin gitu. Mau Jadi ke nyokap diperpanjang. lu atau Ke bokap, Oh, ke bokap ada nyokap juga, ada anak gue juga waktu itu masih Oke. kecil anak gue. Jadi kalau nggak diurus, terus bapak nggak ngasih anak bapak, saya pokoknya diancem lah. Iya, iya, iya. keluarga Intinya. gue. Intinya dikasih taunya orang udah melakukan ini, Iya, dia iya. ditangkap Pokoknya buron, dan- segala macam gitu. Dan nggak ada istilahnya damai, pokoknya mau dikasusin lah Hmm. gitu. Nah akhirnya kebetulan juga gue nggak tahu, gue nelfon bokap. Biasanya tuh gue kalau minta uang, jadi bokap gue nih ini banget deh sama gue. Dibilang sayang, akhirnya jadinya salah kaprah sayangnya. Oke. Jadi kalau gue Kodep lah Iya. istilahnya ya kalau di gue sini. minta uang, Pak ini lagi nggak ada uang cici, sakit nih gini-gini, itu dikasih Diusahain, nah. sama bokap. Tapi gue nggak mau di rumah gitu. Jadi kita selalu di luar. Oke. Nah kebetulan waktu hari itu gue nelfon bokap, gue pas lagi minta uang. Oke. Gue pas lagi minta uang, pas abis minta uang itu, bokap bilang, kamu kalau mau ke rumah, ambil uangnya di rumah, saya nggak bisa keluar, kata bokap. Itu gue nggak tahu itu kan. Kenapa? Kan nggak ini udah biasanya Biasanya nggak gitu ya, biasanya main transfer ya. Gini bla 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 gitu. Enggak. Kalau kamu mau, ayo ketemu papa di rumah. Papa kasih uangnya. Kalau enggak ya udah nggak usah. Papa nggak mau. Jadi ini ternyata bokap Supaya gue lu- udah Skenario. kenal itu sama tempat rehab Oh. gue ini gitu loh. Gue istilahnya tuh gue mau dijangki bas gitu. Iya, loh. iya, iya, iya. Udah mau dijangki bas. Cuman gue kan memang
terlalu overprotectnya sama diri gue karena gue takut wakas sakit kan. Jadi tuh gue sebelum gue pulang, gue biasa berobat dulu tuh, ambil apa namanya obat-obatan, ambil dulu tuh di situ adalah. Ya. Untuk menutup rasa sakau. Nah, biar lebih nanti kalau pulang pas pulang lama prosesnya gue bisa nenggak tuh obat lah gitu. Ternyata pas gue pulang, gue cuma dibilang sama bokap, udah deh mandi dulu. Apa baju-baju kotor. Lu nggak ada feeling sama sekali nih ya? Nggak ada tuh. Nggak ada feeling sama sekali. Orang lagi keadaannya kan Memang enggak. lebih ke gua butuh, gua harus Gimana gitu deh ya. caranya gitu kan. Dan udah mandi dulu deh. Itu baju-baju kotornya udah di ini nanti biar papa yang nyuci gitu. Gua selesai mandi, gua udah ini karena emang sebelumnya emang gua udah giting kan. Gua giting cuma pengen biar ada apa namanya kayak ada kuncian kan gitu. Ya udah mandi segala macam udah beres lah. Nggak berapa lama ada beberapa orang sebenarnya gede-gede datang ke rumah gue. Masuk dia nggak? Nggak ada. Bukan prank berarti. Nggak ada. Saya datang. Ada lah. Gede kan. Ini lo udah kamu cuma bokap gue cuma bilang gini, kamu masuk penjara apa masuk rehat? Nggak ada pilihan. Masa gue bilang masuk penjara apa? Nggak mungkin ya. Berarti skill lu lompat-lompat kereta tuh nggak kepake pas itu? Ya kan udah posisi ini. Posisinya udah terjebak. Terus gue juga lagi pedang. Oh iya. Kalau pedang kan udah santai kan. Udah. Baru amat. Iya. Pilihannya nggak ada yang lain. Gue cuma bisa tuh jawabnya. Pilihannya nggak ada yang lain ya kan. Nggak ada. Pokoknya mau masuk penjara apa masuk. Tapi sebelumnya bokap gue nggak cerita tuh. Jadi mau masuk penjara apa rehab? Ya udah lah rehab aja. Gue nggak mikir apa-apa gitu. Akhirnya itu obat-obatan tuh semua diambil tuh. Ada salah satu staff yang laki-laki yang ngambil. Gue bilang, buat apa? Gue baru itu tuh baru nebus tuh mahal. Gue bilang kayak gitu. Mahal ya bener kan? Gue bilang mahal enggak, ini ntar buat di sana. Udah. Nah, kocaknya sebelum kejadian. Kocak nih, harus kocak nih ya. Kocaknya. Sebelum kejadian itu gue beberapa minggu sebelumnya deh, gue sempet ini mobil kakak gue. Jadi gue ganti peleknya. Jadi kalau kakak lu kandung nih. Kakak gue kandung. Yeah. Kalau ini sorry nih. Kalau pelek Mercy kan kalau nggak sesuai sama peleknya dia kan oglek ya. Iya, oglek ya. Itu gue ambil. Nah, sampai kecelakaan. Bukan, jadi kakak gue pada saat gue di Jangkibas itu kakak gue nganter sama temen-temennya karena kakak gue tahu gue tipe orang yang suka kabur apa pokoknya banyak akalnya deh. Jadi di samping gue lu masuk rehab ya. Gue nggak percaya kalau cuman si petugas rehabnya doang satu mobil gitu. Jadi ada beberapa mobil yang ngikutin. Waktu itu gue jadi diceritain gue juga nggak sadar kan lagi gini lagi belajar. Pas gue sampai sana kakak gue pas ini juga sampai gue langsung udah mau ditonjok. Anjing lo gak sampai gini. Gue mau kecelakaan. Aduh gue lambat. Gue baru nggak karena pas baru masih mobilnya pas emang mau nganterin gue kan. Untung banyak temen-temen kakak gue jadi ditarik. Udah yang penting nih apa adek lo udah masuk berobat dulu deh gitu ya. Iya udah masuk apa namanya rehab udah masuk besoknya gue udah cuma gue di mana akhirnya gue diceritain itu pengalaman pertama tuh ya. Terus perasaan lo akhirnya begitu masuk itu udah pasrah aja ya mau nggak mau tadi sakau dulu dalam iya gue bedaknya itu gue dibohongin soal obat karena gue nggak kalau udah gue cuma nggak kalau nggak tidur tuh gue kan pengennya enaknya tidur ya. Lu istilahnya nggak mau merasakan sakitnya lah ya. Itu karena rehabnya tuh emang benar-benar gitu ya. Iya, kultur kita pasang badan. Jadi gue sempet dibohongin itu tuh gue baru tahu pas gue keluar. Jadi aduh misalkan ini gue dikasih obat nih kok obat gue beda nih gue bilang gitu kan warnanya beda enggak itu sama itu obatnya. Gue baru enggak itu cuma vitamin. Jadi gue bilang disugesin lah ya. Iya, akhirnya gue baru tuh. Berarti ini emang ini juga nih.
Akhirnya berapa lama lu baru terima kondisi itu atau sampai selesai? Lu selesai tapi di situ. Sampai Selesai bang, 1 tahun. Setahun ya lu ya? Setahun. Setahun ya? Setahun gue. Berapa lama prosesnya sampai lu terima atau sampai selesai nggak terima kondisi itu? Pas Sadar ini bahwa sih. ingin berubah gitu lah. Pas itu juga nggak berubah. Nggak ya? Tapi selama 1 tahun tuh lu sama Enggak. sekali. Berubah lah lo. Berubah, cuman enggak Kalau jadi berubah kalau fisik dan segala perubahan macam ya, maksudnya benar-benar ingin merubah diri ada. ada waktu pas di situ, cuman kan memang waktu itu jadi pas udah mulai selesai sakaunya sih, baru mulai mikir kan, mulai mikir segala macam. Nah cuman memang di saat itu gue berhenti itu buat bahagiain bokap gue, nyenengin bokap, buat kasih percaya lagi. Kayak penebusan dosa Ya, aja ya. atau enggak buat anak gue, biar anak gue itu nggak mau sekolah. Jadi dia sempat tinggal kelas 1 tahun karena dia bilang, mama kalau nggak mau rehab aku nggak mau sekolah. Tapi emang benar itu dia setahun. Berarti itu kelas berapa? Kalau nggak salah tuh SD kelas 5. Jadi dia ngulang kelas 5-nya tuh dia ngulang 2 tahun. Ya, artinya anak sekecil itu udah Orang dia paham ngeliat, dan ngerti dia ya. ngeliat. Oh jadi dia ngeliat lo lagi itu juga? Nah, Oh. lu memang maksudnya udah biasa aja gitu di depan dia, Enggak. berusaha menghindar Bukan, dari tempat. kadang kalau misalnya di kamar, kalau di kamar gitu tiba-tiba dia masuk. Padahal kita udah kunci nih. Kadang kan kalau udah ini kan lupa, kayak narik apa segala kan lupa. Udah enak aja pokoknya. Kayak transporting dong. Tapi itu pembelajaran banget buat gue. Bersyukurnya ya sekarang udah lebih terbuka lah. Tapi kan lo sempat setelah dari 1 tahun itu sempat jatuh kan? Jatuh lagi. Berapa kali jatuh lo? Makanya gue bilang banyak. Lupa ya gitu. Banyak ya? Banyak karena kan Cuma lu doang yang sekali rehab. Iya cuma gua doang. buat ini kan. Istilahnya buat orang kan. Iya. Waktu itu gue buat orang. Dia belum Iya, sebenarnya belum. temen koinnya belum dapet, Belum. ya. 4 tahun loh gue sempet clean. Tuh, Di situ di zaman itu. Iya. Tapi Pulang dari situ gue 4 tahun tapi untuk menyenangkan orang lain gitu lah Iya. ya jatuhnya ya. karena gue belum tahu siapa diri gue. Oh, ya. sih. Makanya tadi bread tuh bread tadi lu bilang bretok. Oh. Roti dong, bread Iya, oh gitu. Nah terus Ya udah dari 4 tahun kan gue masuk lagi. Di tempat yang sama. Enggak enggak lah. beda. Oh, beda, gua ya. Iya, gue pengennya kan kalau dulu kan ada zamannya yang udah mulai gratis kan. Iya, Dulu udah mulai gratis, jadi nggak perlu orang tua gue tahu, kan Lu datang gratis gitu. sendiri. Datang aja sendiri gitu. Oh, Baru oke. ntar pas minta uang baru, Pak saya masuk rehab lagi, minta uang dong. Iya, iya, Gitu. iya. Oh iya. Toko buat deposit Iya. segala macam ya. Kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan nih, lu kan 4 tahun tuh sih jatuhnya kenapa? Jatuhnya itu salah satunya adalah relationship, Oke. hubungan. Sama dong ya lo. Dengan orang yang sama, yang itu yang ngajarin lu awal. Enggak, jadi gue tuh udah kan ya itu yang gue bilang, gue sama almarhum suami gue itu sempet Putus pisah, nyambung ya, lah. pokoknya gitu. Nah terus adalah gue ada hubungan. Nah kalau gue tuh sebenarnya kalau udah make, gue udah nggak mikirin. Ya, Pacaran-pacaran, prioritasnya ya. udah jelas. Ya, cuman udah nggak ada lagi yang lain. nah ini kayak jadi apa ya? Kalau dibilang kayak apa ya, buat iniin gue juga, maksudnya buat nge-backup gue. Wah, ini juga nih, gue jadinya nggak terlalu capek banget gitu untuk kriminal segala macam bla 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 gitu kan. Maksudnya gimana nih? Buat iniin Donor dah. ya. Ternyata Duit. bukannya gue yang mendapatkan, akhirnya gue juga yang Tunggu dulu, maksud ribet gua, juga gitu. lu pertama kali jatuh gara-gara hubungan. Iya. Berarti lu dalam kondisi masih waras, belum make, lu pacaran gitu. Iya. Terus Pacaran. bermasalah. Jadi akhirnya lu Akhirnya ada jadi alasan make, untuk make gitu iya. ya. Dan Selain- itu ya bener-bener akhirnya gue make lagi, ya udah nggak Nggak iya terkontrol lah ya. kontrol lagi. Oke. Dan itu drugs utama lu langsung. Iya. Yang pertama kali itu. Langsung Masih ingat momen itu enggak? Hah? Maksudnya kan itu udah setelah 4 tahun ya pasti ada inget banget Lu- karena pakai enggak ya? Pas- Pakai kan pasti gitu enggak? Atau langsung ada sikat gitu. Atau gimana tuh momennya?
momennya ya itu Atau maju mundur dulu. enggak, awalnya pokoknya langsung. Langsung. Gue kan tipe orang kalau udah make lagi gue nggak mau setengah-setengah. Ya, Langsung udah bablas. nyuruh. Nah itu lu pas balik ke rumah tuh waktu selesai 1 tahun kan 4 tahun clean tuh. Lu balik ke rumah nggak? balik ke rumah Ya. kerja. Itu kerja. Nah respon orang rumah pada saat lu clean sampai lu akhirnya pakai lagi gimana? Responnya awalnya kan terima segala Hmm. macam. Pas gue pakai lagi ya mau nggak mau ya itulah. Banyak barang hilang lagi dong berarti dengan kondisi lu akhirnya pakai lagi. Iya. Banyak barang hilang lagi di rumah. Dong, pasti dong. Padahal selama 4 tahun itu udah kondusif aja rumah Iya. ya, keluarga udah sehat. 4 tahun semuanya. ya pokoknya. Terus ya bokap begitu lagi dengan gaya dia memprotek gue apa yang terlalu sayangnya itu lagi. Jadinya kan gue berlindung terus nih. Nah ini enggak. Gua menariknya gini, lu balik ke masyarakat nggak sih ngobrol gitu dengan teman-teman lu yang nggak pernah make? Sekarang gini deh, maksud gua, lu Yang kapan nih? pernah nggak lu berinteraksi dengan kondisi yang udah jadi recovery addict tuh? Di masa 4 tahun ini kan. Iya di masa 4 tahun itu lu berinteraksi dengan teman-teman yang nggak pernah make, katakan atau teman SMA lo, pernah nggak sih? Nah dia tahu nggak dengan kondisi-kondisi lo yang kayak gitu? Nah respon mereka tuh pada saat lu tahu, oh ini perempuan nih, Kalau make. dibilang makanya itu balik lagi sebenarnya kalau yang teman-teman deket gue yang perempuan karena dia tahu dan dia nggak pernah nggak pernah Judgment. ngejauhin. Dia nggak pernah ngejauhin segala macam. Justru senang dong harusnya. Oh, dulu Istilahnya. begajulan sekarang gini buat Iya. banget gitu kan. Iya, tapi mereka kalau yang perempuan lebih waspada sebenarnya. Tuh kan lebih ke situ lah. Iya. Gitu ya. Lebih waspadanya adalah Bener itu. nggak nih? Bener nggak nih? Oh Ya. gitu. Ini bisa gue percaya nggak Oh, gitu, iya, yang iya, gitu-gitu. Tapi kalau yang laki-laki sih masih tetap main, Oke. masih tetap main. Gitu. Bener nggak nih orang ya? Udah berubah. Ya, gitu ya? masih tanda tanya kalau zaman-zaman tahun-tahun segitu kan belum edukasi belum terlalu Iya. kencang kan. Makanya justru itu dengan edukasinya masih belum kencang kan mereka kan jadi lebih waspada kan. Mereka kan lebih jadi curigaison sama lu kan Kalau bahwa nerima sih nerima, cuman ya mereka ya itu lebih waspada lah. Ini anak bener nggak ya? Ini udah Lu banget balik ke ya. pergaulan yang lama setelah pulang atau lu berusaha cari circle baru? Kebetulan gue pas balik itu gue Langsung coba ngelamar akhirnya gue balik lagi nih. Gue sebenarnya kan awalnya itu gue kenal LSM apa segala macam ya itu dari pekerjaan pertama lu konselor langsung? enggak. Oh enggak. Pialang dulu malah justru. Ya, tapi lu berkomunitas di LSM atau Enggak, gimana? jadi awalnya pialang dulu nih, main kan. Wah, seru juga ya kan. Uang orang bohongin, orang bohongin. Nah ini, gue sampai diajarin tuh kan sama bos gue. Gue kan orangnya juga, gue tipe orang yang suka belajar kan. Daripada gue masa nasabah gue dimainin terus sama bos gue kan dia yang enak ya, gue pengen dong ya kan. Diajarin, gue bilang anjing nih, gue bilang gue ngebohongin orang mulu lagi nih kan. Itu pun gue sebenarnya udah aware dengan pekerjaan gue. Wah nggak bener nih, akhirnya gue keluar. Tapi dalam keadaan waras ya? Ya masih waras. Gue keluar, gue masuk LSM. lu pernah nggak nyipuain teman-teman SMA lo, teman-teman waktu lu dulu? Nggak pernah ya? Gue bener-bener ngejaga sih kalau dari make sampai relapse lagi, sampai make pokoknya sampai berhenti lagi, gue lebih baik gue mainnya di luar atau enggak keluarga gitu. Jadi mereka benar-benar nggak tahu lo ya? Dia nggak tahu. Ya nggak, maksud gua teman-teman. Gitu dulu enggak. Nggak ya, maksud gue dari teman-teman lo tuh memang benar-benar lo ngejaga pertemanan itu menjadi lebih sehat kan? Ya. Oke. Terus. Jadi lo mulai lagi bisa pulih lagi setelah jatuh itu atau proses relapse itu berapa lama gitu lah? Wah kalau ditanya pas Yang terakhir nih, Ya nggak tahu yang terakhir apa nggak. Pokoknya kemarin relapse kan setelah 4 tahun. itu pun pokoknya setelah 4 tahun itu pun gue sebenarnya kecelakaan tuh. Ini kaki gue nih sebelah kiri. Lagi gigiting kecelakaan gitu. Iya, kecelakaan sama temen gue. Ini sebenarnya kaki sebelah kiri gue udah nggak seimbang. Oke. Karena udah 3 kali operasi gue. Buset. 3 kali operasi. Ini sekarang ada pen gue di apa namanya? dengkul, betis, apa namanya? mata kaki. Mata kaki. Oh, Susah banget. Susah banget. Gue bretok juga nih. Jadi udah tuh. Itu pun gue di rumah sakit
Masih nyari jadi barang. enggak, jadi pas operasi kedua gue di rumah sakit itu ada yang nganterin bahan. Nah gue lagi di infus, gue inget banget tuh. Lewat infus lu. Lewat infus. Gue tepar dong, pas gue udah mulai rada sadaran, bokap gue, kamu diteleponin nggak aktif. HP gue hilang, ATM gue hilang Disita semua. sama yang nganterin itu. Nggak, gue bisa tahu lo dia ada di situ dan lo dirawat. Dia ada handphone. Oh, lo yang minta. Order. Oh, yang order. Anjir, order. Oke, doi disikat semua barang-barangnya. Udah pokoknya itu ini banget deh. Iya. Dari situ ya udah hampir berapa tahun lah gue. Terus akhirnya setelah selesai operasi ketiga itu gue langsung pindah kota. Oh, lu sempat Bali. diasingkan. Nggak diasingkan juga Atau sih, keinginan lu? maunya gue sih. Oke. Udah gitu milih lagi ya kan, ke Bali. Lo berapa lama di Bali? Di Bali hampir setahunan. Itu benar-benar jadi turning point atau masih belum juga? Enggak, Oh, belum. Belum juga, Belum. Masih panjang setengah jam lagi nih. Di Bali gue nyobain ininya bahan RTP Bali. Oh iya. Gue sampai gini, gila di Bali Lebih enak 500 lagi ribu. gitu ya. Enggak, sedikit. Oh. Sedikit banget. Gue bilang, wah nggak beres nih. Akhirnya pengen pulang aja. Akhirnya pulang. Pulang aja jadinya. Wah di Bali. Di Bali terus Tapi lu ini berapa lama Apa? clean di Bali maksudnya awalnya atau langsung? di Bali itu sempet ada setahunan lebih gue. Sempat, ya? Setahunan kurang deh. Gue tanpa rehab berarti kan? Gue ikut di salah satu yayasan juga sih, Oh, yayasan, tapi oke, lebih ke agama. Oke. Gitu. Gue bantu lah di situ. Dan itu yang buat lu sempat bertahan 1,5 tahun. Satu tahun kurang. Ya. Sebelum gue nyobain lagi itu yang di Bali itu. Membuat lu pengen pulang. Udah 15 lagi. Oke. Kayaknya kita harus potong langsung ke Iya. turning point deh. Ini panjang banget kayaknya. Panjang. Enggak, maksudnya gue nyimaknya gini loh. Dari tadi tuh, wah gila ya kisah hidupnya. Kok gue nggak gitu? Enggak, bukan. Gue ngambil ininya, Ki. Ngambil jalan tengahnya ya, mungkin menurut gue ya. Cara sopannya. Ternyata tuh, nggak tahu, mungkin salah bisa dikoreksi. Ternyata tuh perempuan dengan laki-laki dalam situasi kondisi yang hal yang begitu, kondisi yang dalam tanda kutip hancur, ternyata memang lebih destruktif perempuan dibanding dengan laki-laki. Setuju. Setuju. Oh, karena dia lebih main feeling kan. Semua Tuh. logika gue nggak main. Bukannya cowok juga begitu? Ya, lu kan tahu cerita gue tadi kemarin, kayak gimana? Kalau cowok tuh lebih kayak kalau dibilang katanya sosialita ya, maksudnya pergaulan, kumpul-kumpul akhirnya makai lagi. Kok kalau cewek kan karena ada masalah sama hubungan nggak kelar kan sebenarnya sih. Perasaan sakit dikit. Ya sakit dikit. Enaknya rilis feeling itu emang paling enak tuh ya begitu. Jadi menurut lu memang perempuan lebih hancur kalau pakai itu? Iya. Menurut lu ya? Iya. Dan berdasarkan apa yang Tapi lu nggak tahu ya, teman-teman lu karena kalau gue lihat dari diri gue, terus teman-teman dekat gue teman-teman itu ya begitu. Tapi yang lain gue nggak tahu ya. Ya, lebih destruktif pokoknya lah. lu tahu aja lah ya. Lebih parah nih Iya. kalau cewek ya. Iya. Oke. Terus tanya dong. Ya itu tadi maksud gue lebih destruktif. Nah, gue menariknya setelah itu, bagaimana lu memotivasi diri lu untuk bisa bangkit sampai sejauh ini gitu kan? Lu kan udah berhenti udah cukup lama saat ini kan, karena lu kerja di tadi tuh tempat sekarang ini, otomatis kan lu menjaga masa bersih lu kan. Iya. Udah cukup hampir 10 tahun lah mungkin. Nah, maksud gue 9. ya 9 tahun lah ya. Jadi setelah itu bagaimana tuh akhirnya bener-bener udah kayaknya gue udah capek nih udah Ya, titik balik lah, langsung kita lompatin ke titik balik nih. Karena kalau ngomongin jangan. Perjalanan Itu kayak sinetron kan, jangan panjang. itu masih panjang lagi tuh dari kemarin waktu itu gue yakin masih banyak. masih Pokoknya intinya waktu pas titik balik gue Sampai adalah ke bokap gue akhirnya dengerin apa kata teman-teman gue yang istilahnya lebih dulu udah clean gitu. Bokap gue awalnya tuh gue ditangkap, jadi gue ketangkep, terus bokap gue sampai dibilang gini sama awalnya tuh bokap gue udah gini, gue udah pas telepon, udah pak itu sertifikat rumah gak dinanya, karena biar gue keluar
biar gue nggak capek, gue nggak nunggu lama di dalam sel itu. Oh, lu ditangkap polisi ini Gue ceritanya? ditangkap polisi. Dikondisiin atau Kan dulu kegap. Oh. Gue dulu kan kalau ketangkep kan dikeluarin kan. Nah sekarang tuh bokap gue udah dengerin apa kata teman-teman gue. Udah nggak usah, nggak usah om, udah biarin aja dia belajar di situ. Nah kebetulan juga pasangan gue udah langsung ultimatum. Kali ini lo kalau mau gue tolongin lo masuk rehab. Sedangkan gue nggak mau. Gue pengennya langsung kerja gitu. Oke, lu ngerasa gue bisa sendiri Iya, aja kalau mau berhenti. gitu ya. Lo kalau mau masuk rehab, baru gue bantuin. Kalau enggak, urus diri lo masuk. Apa sendiri. Gitu. Nggak boleh lo ketemu anak lo. Wah, gue udah di apa? Udah itu suami lu yang itu, maksudnya yang enggak, jangki ini juga? udah almarhum. Iya, ini jangki juga. Tapi udah berhenti duluan. Oh, dia nggak ngikut gue. Oh, Jadi gue yang badung justru. Oh, gitu. Gue justru yang badung. Terus. Kalau pasangan gue justru nggak yang dia bener-bener ini banget. Oke. Terus Udah. Pas dari situ intinya masuk ketangkap. gue ketangkep segala macem, Akhirnya bokap mikir. gue nggak bantuin tuh. Kan gak ada yang bantu tuh ya? Temen ada, cuman ya itu kalau lo mau masuk rehab gue bantuin. Oh, semua Gitu. gitu ya. Pokoknya Satu bantuin, suara iya, semua nih satu ya. suara. Dan bokap gue nggak mau ngeluarin uang segala macem. Akhirnya Lo ini aja, udah. Di situ akhirnya gue langsung gini. Gue berdoa, gue di situ ya biasa lah ya. Jangan kalau udah kepepet. Ya kan? jadi Tuhan kemana lagi ya? Karena gue sempat dilempar sabun tuh. Jadi sabun Biore, karena kan gue nggak mandi. Orang mau mandi gimana? Orang nggak ada air, nggak ada apa. Udah kucel kumel gitu. Iya, lagi yang bodo amat lah mandi namanya jangki ya. Sebenarnya lengket. Oh, Gue iya. kalau gue dari dulu jangki, gue pasti mandi. Oh, Karena oke. gue nggak bisa Itu lengket kondisi. kan ya kalau gue gitu. Itu sampai dilempar sabun. Dan gue sampai bilang gini sama, nggak kena, gue masih bisa nangis gitu. Bokap gue masih bisa kayak gitu. Waktu pas gue ketangkep itu, pas itu akhirnya gue langsung bilang, Tuhan, kalau lo berkehendak bantu gue kali ini, gue akhirnya nazar di situ. Masih berhenti. Gue nazar, gue pengen bantu orang, gue pengen pokoknya gue bantu orang itu buat diri gue juga gitu. Gue pokoknya gue mau berubah buat diri gue, bukan buat orang lain. Akhirnya aja ya. Akhirnya gue kebetulan juga banyak teman-teman gue juga, makanya gue bersyukur banget walaupun kayak gini gue masih banyak Orang circle yang masih ngedukung lo kan. ngedukung gue, dan itu baik-baik banget. Iya. lo ketangkapnya kasusnya narkoba? Masa kasusnya ini judi online? Dia masih kriminal lain. Enggak itu. Kalau kriminal justru gue nggak pernah ketangkep, lolos mulu gocekannya. Kalau narkoba, aduh udah deh, acau guys, kayak gitu. Akhirnya dilepasin tuh. Enggak dilepas juga sih. Jalanin. Gue kabur Dari kantor polisi. ya, gue kabur. Kayak gua, jadi gua ngerti banget nih. Iya. Ditangkap gitu, tangkap. Tapi memang ditaruh aja di situ tuh gitu. Jadi pilihan kita Itu pas gue dikeluarin, jadi pas gue dikeluarin dari sel, gue Dia sudah kabur. ada perjanjian baru nih. tuh, iya gitu. Gitu. Tapi itu kaburnya dibawa ke rehab. Enggak. Gue kabur terus langsung gue nelfon temen-temen gue. Oh. Lu pasti jadi ada salah satu almarhum temen gue yang sekarang udah meninggal, pengacara. Almarhum udah meninggal dong. Iya, almarhum ya benar. Terus Pengacara dia. Oke. Tahu nggak ya? Iya. Itu dia bilang gue ya pas gue telepon dia, gue yakin lu bisa keluar dari tempat itu. Kata temen gue itu, gue inget banget. Gimana lagi caranya? Gue bilang gitu sama temen gue. Bisa, lo akal lo banyak. Bener, gue bisa lolos. Gue nelfon. Gimana caranya? Mau bisa cerita? Cabut aja Ki. Ya pokoknya gue kayak apa ya? Kayak gue udah dibantu sama Tuhan itu. Kayak Masih mau di sini lu dikeluarin dari sel. Iya, dikeluarin. Udah kayak Doraemon, bener-bener. Sama kayak gue ceritanya gitu. Gue ke gap. Enggak. Sebelumnya ketangkep yang kedua, kedua. Pertama gue dikeluarin. Ini yang kedua tuh ketangkap juga tuh, tapi ditaruh di satu pos di BAP juga. Tapi ada satu momen mereka tuh polisinya ninggalin gue di satu ruangan gitu. Jadi gue mau cabut.
kanan kiri kayaknya sepi nih, cabut aja gitu, udah cabut. Cuman kalau dia kan pakai perjanjian. Cuman Ya, kalau sebenarnya cuman kan perjanjian sama polisinya. ya karena itu kan hari itu sebenarnya gue dikeluarin karena gue mau assessment. Jadi asesmen untuk masuk rehab. masuk rehab. Oh, udah ada kayak gitu dia. Kalau gue belum ada. Dan itu yang kan yang laki gue, yang ngurusin laki gue, pasangan gue lah ngurusin, tapi emang nggak, laki gue nggak bilang kalau gue mau diurusin. Pas di situ gue dikeluarin segala macem, jadi BAP tuh udah dianggapnya udah lah disobek lah gitu. Jadi bikin perjanjian baru. Udah. Momen di setel. Iya, itu lagi gue udah nelfon temen-temen gue. Bantu gue dong, bantu gue. Pahit lah lu. Ketemuan di apa? Gue inget banget ketemuan di Starbucks, apa namanya? Starbucks Pancoran, MT Haryono. Starbucks itu udah ketemuan. Habis itu gue pulang, gue ambil baju, bla bla bla. Ya udah mau nggak mau Jadi gue. bener-bener lu yang minta tolong ya. Iya. Akhirnya give up dan minta tolong. Minta tolong, akhirnya gue dibawa. Tuh. Buat teman-teman kasih pesan dong buat teman-teman yang masih bermasalah dengan kecanduan. Ya pokoknya udah Give up dan minta tolong ya. Ya, minta tolong. Apa kayak kemarin kita ngomongin tuh kan, kalau kita mencari rehab, satu circle-nya juga mesti harus jelas. Kita tahu siapa yang kita harus minta tolong. Iya. Terus jangan malu tadi dibilang kan, bener-bener kita punya masalah kita ngomong gitu. Gak malu deh pokoknya. Tapi lu tahu kondisi rehabilitasi sekarang Kebetulan yang serem banget. ya tahu. Tapi kebetulan Coba ceritain. kebetulan gue masuk rehabnya juga, ya itu semua di rehab itu ya teman-teman gue juga. Gitu. Jadi apa masih rehab yang ya kondusif lah. Sekarang serem ya. Mau sekarang tahu sekarang kondisi garangan. Kayak udah deh. Ya udah. Nah akhirnya lu survive sampai sekarang ya. Sampai sekarang, yaitu dengan gue belajar bagaimana gue mengenal diri sendiri. Sebenarnya banyak sebenarnya yang kenapa sih orang sering relapse lagi ternyata memang Apa tuh? Ternyata. Ada di dalam dirinya itu ada yang belum kelar. Oke, caranya bread. Oke, ini enggak benar. Ini banyak juga termasuk gua. Tapi gua mudah-mudahan udah ya. Dan akan terus ya mudah-mudahan. Tapi buat teman-teman nih salah satunya gue ini, gue jatuh bangun nih. Salah satunya gue bener-bener berserah, akhirnya gue ini ikutan 12 langkah. Itu. Pertemuan ya. 12 langkah gue jalanin langkah. Bener-bener tapi gue jalanin langkah action. Enggak, lu bener jalan langkah? Iya. Dari 1 sampai 12? Iya. Wah, anjir. Sponsor ya. Ada sponsor, dan kalau dulu kan gue ngerjain langkah cuma sekedar ditulis kan. Ya. Actionnya nggak ada. Gitu loh. Sekedar ngisi 12 kali. Iya, yang penting kelar ya kan. Jawaban Pingsan. jawaban udah dan enggak. Tapi di balik itu semua yang kemarin gue terakhir jatuh, gue akhirnya mulai coba belajar Dan bagaimana nerapin Iya. dan didampingin juga benar dengan orang yang oleh orang yang lu percaya lah ya. Kayak gitu. Oh gitu. Itu Bener-bener salah satu itu. trik juga ya. Wah, itu salah satu trik. Kalau lo ngerjain langkah tapi bener-bener actionnya ada, udah. Itu dari situ mulai tuh ikut-ikutan, gimana mulai lagi ngelihat lagi lebih dalam lagi. Akhirnya terjawab itu tadi apa namanya yang lu bilang mungkin ada sesuatu di dalam lu. di Dan dalam lu diri setelah gue. mengerjakan langkah menemukan itu Iya. atau brainwalk. Setelah mengerjakan langkah itu udah mulai kelihatan tuh. Terus baru itu berarti Apa itu brainwalk? Coba jelasin. Ya kan pada nanya maksudnya. olah nafas Kayak lah. terapi ya. Ya, Terapi olah kayak nafas trauma ya. healing lah, trauma healing. Itu juga. Enggak, gue menarik. Nanti kita carilah satu momen gimana. Gue pengen sebenarnya kan lu nih kan lu sebenarnya ngikutinnya apa pertemuan kelompok 12 langkah. Gue pengen tahu sih dari kacamata lu semua, dari kacamata lu sih, maksudnya gimana perasaan lu pada saat lu menemukan program itu, bukan, kelompok 12 langkah itu cocok buat lu gitu. Kalau di satu sisi buat Desi yang udah ngerjain 12 langkahnya, lu dalam support grupnya yang benar-benar intens datang situ. Kalau gue kan minim lu, maksudnya minim untuk datang ke situ. Pernah trauma pertama. Iya. Gue juga pernah tuh, trauma. kan? Pernah trauma, tapi ya itu gue belajar lagi. Itu, Ki. oknum orang. tuh. Bukan sebenarnya bukan ininya, bukan 12 langkah. Makanya gue bilang,
Nah itu kan maksudnya nanti gue pengen cari sih kita satu sesi lebih bagaimana sih lu mendapatkan dan Nanti kita undang lagi ya. iya mendapatkan itu menjadi Sama apa breadwalk juga. motivasinya gitu, motivasi untuk menjalanin itu gitu. Oke, 12 langkahnya. Karena Breadtalk sih juga. breadwalk Breadwalk. makan dong. Karena kenapa lu ngomong gitu gue tahu nih, karena dia salah satunya akhirnya berhasilnya pakai itu kan. Ya, Di balik perjalanan hidup jatuh bangun dia kan. Iya. Salah satu tools yang dia pakai kan itu. Selain salah breadwalk. satunya terus itu. Apa? Selain breadwalk. Iya. Gue punya tools cuman 12 langkah aja. Ah ya, gue pengen tahu tuh. Punya tools itu. Ya, kembali lagi kayak bahasan kemarin, bukan berarti semua harus pakai itu ya. Iya. Kebetulan momentumnya. Momentumnya kebetulan gue cocok dengan program itu. Dan juga ke momentumnya kita tuh bertiga itu pernah menjalankan ada di posisi yang itu. Ada kesamaan. Makanya gue pengen tahu tuh nantinya bagaimana biar orang-orang juga teman-teman juga bisa tahu kalau Iya. program Inspirasi ya. 12 langkah itu memang bisa menjadikan salah satu alat untuk bisa kita bangkit, untuk bisa kita mencari sebuah solusi di dalam Itu kategorinya program spiritual lah ya. Ya, benar. program spiritual. Bukan program agama ya, Oh, iya, itu. iya, iya. Spiritual. Program spiritual. Bagaimana Ya. kita lebih mengenal diri kita dan sama cipta ya. Aduh, itu di langkah berapa? Ngeri. Iya, iya. Oke, jadi mungkin ada 2 pesan ya ini kan udah mau penghujung nih yang gue Pesan pengen. lagi. Ya, kasih dong 2 pesan. Kita belum jauh-jauh. Pesan pertama mungkin supaya orang khususnya wanita ya, karena lu mewakili wanita lah di sini. Supaya jangan terjatuh sebaiknya apa? Iya, coba back, Berdasarkan back. pengalaman lu. Ubur-ubur ikan lele. Anjing. Lele. Eh, Karena pasti udah ada yang mulai nakal-nakal nih, khususnya kan. Gini. Rokok segala macam. yang pastinya ini yang udah apa namanya udah Yang belum, kecanduan. yang belum Yang dulu, kecanduan. yang belum. Eh, Perempuan-perempuan yang belum. untuk perempuan-perempuan ya yang istilahnya ya, jangan yang bilang kita yang belum lah gitu. Jangan sampai lah kalau misalnya lu butuh temen atau cuma butuh ketawa TV gitu. Nggak harus pakai narkoba kok. Nggak harus pakai Termasuk alkohol dong. Iya, termasuk alkohol gitu-gitu. Ya nggak perlu lah gitu. Kita bisa kok nyiptainnya sendiri. Yaitu yang pastinya ingat gitu. Satu hal adalah pada saat lu ngebuka diri lu gitu, pada saat lu memang udah kenal siapa diri lu, pastinya lu juga akan tahu batasan-batasan itu tuh bener-bener harus dijaga sih sebenarnya. Artinya dalam perjalanan Punya hidup. prinsip lah gitu. Oh, iya, Orang itu sekarang dia, gitu, itu dia. iya. Lu harus Punya prinsip, punya nilai, pokoknya itulah. Itu yang paling penting tuh. Oke, khususnya Cewek. sebagai cewek ya. Iya. Oh, cewek kalau nggak punya prinsip, nggak punya nilai, waduh, nggak kalah harga diri udah hancur. Iya. Mantep tuh pesannya. Jadi jangan coba-coba. Nih, karena gini, kayak kemarin juga gue bilang, gue pernah bilang bahwa hati-hati juga kita untuk ngomong khususnya ke teman-teman yang belum. Bukan yang belum ya, yang tidak, yang masih. Janganlah pokoknya Yang tidak. khususnya yang nggak ini jangan mau cari tahu lah, udah gitu aja. Jangan sampai dia ngelihat lu kan udah sehat sekarang ya. Jangan sampai mereka ngelihat nggak bahaya narkoba, dia udah Wah. sehat kan gitu ya. Nggak tahu, Maksudnya nggak perjalanan tahu terseok-seoknya. itu masih seperempat yang diceritain. Bayangin aja bentukan perempuan bisa bongkar. Apa? Pelek. Lu, jangan. Nah, kedua buat teman-teman yang masih berjuang, masih jatuh bangun dalam kecanduan lah. Apa pesan dari Kalau untuk sebagai teman-teman senior yang asik Kurangi pemakaian. atau bokul di teman gua gitu nggak? sebenarnya buat yang masih make Nih. lebih kepada ini aja sih, minta bantuan secepatnya, jangan malu-malu. Iya tuh, benar. Jangan malu untuk bilang gue butuh pertolongan, gue butuh uluran tangan gitu, Iya, untuk betul. dibantu gitu. Dan lebih sebenarnya sih kalau kata pasangan gue, tahu-tahu diri lu gitu, sadar-sadar diri gitu, itu aja. Iya, benar. Dan banyak-banyak bersyukur. Iya. Sebenarnya itu sih. Tuh ya. Bersyukur. Paling sulit tuh, benar. Paling sulit. Kayak gitu. Oke. Apalagi tambahan mungkin dari gua, kalau masih main begitu jadi komoditas oknum nakal ya. Iya. Kayaknya ngincer banget. Udah viral, udah kata-kata ya. Kayaknya Pinggir jurang. Enggak. Kayaknya gerem dia mau sekarang nakal. Ya
Iya. Hati-hati, iya benar. Iya sih, betul. Karena udah nggak ada akalnya. Iya. Pokoknya mau nilai, mau lo punya nilai, lo mau punya prinsip, kalau udah masih make segala macam, itu udah nggak ada deh. Iya. Orang juga nggak akan ngelihat, maksudnya gitu. Khususnya wanita ya. Iya, khususnya perempuan. Oke. Di penghujung lagi nih. Mau ada Ujung sedikit ya? mulu. sedikit. Ya kan? Gue masih penasaran. Penasaran lagi. Nah, ini terakhir benar ya. Janji gue terakhir. Pengalaman lu kan sebagai konselor sekarang. Perempuan banyak nggak sih sekarang? Gue pengen tahu itu doang. Yang lu rawat. Di tempat lu kan ada cewek juga. Ada. Lu pasti khusus cewek kan? Enggak juga. Oh enggak. Boleh ternyata. Gue kebetulan Laki-laki. ada laki-laki juga, karena kan memang dilihat di situ gue tidak pernah punya masalah dengan klien laki-laki gitu, kecuali Apalagi kalau lu- gue punya masalah dengan klien laki-laki, gue nggak bakal boleh. Apalagi lu mbak bro ya. Iya, Masih mbak jiwa bro, laki-laki iya. yang lu. Tapi Masih perempuan banyak. perempuan lumayan. Trennya sekarang gimana menurut lu? Ya kalau sekarang trennya itu kebanyakan dari ini ya, tangkapannya. Kebanyakan tuh tangkapan. Pakai apa sih sekarang? Pakai penggunaan napsanya apa sih? Yang Oh, Kebanyakan sabuan. sih sabun. sama ekstasi. Enggak, ekstasi jarang. sinte. Tinte aja sekarang jarang. Palingan banyak tuh sabu Sabu. sama obat-obatan. Obat-obatannya juga yang ya apa, tramadol lah gitu. Oke. Kalau kategori usia, kira-kira umur berapa yang paling banyak? Di usia berapa sampai berapa? Usia paling rendah berapa? Usia paling tua berapa? Di 18 juga ada. Oh, ada Di 18. 20 ada. Iya, di usia sekarang udah makin melebar Iya. sih range usia. Iya, karena kalau sekarang udah nggak ngelihat dari golongan mana, umur berapa. Enggak, berarti enggak, maksud gue kenapa gue nanya usia? Berarti orang cewek dengan usia sekian belas beli, lepaslah kategorinya, nggak usah dia dapat dari teman-temannya lah. Dia datang gitu beli gitu. Apa yang dia beli? Enggak, ini biasanya nih kebanyakan kalau pasien kalau klien yang cewek, yang perempuan tuh kebanyakan dia punya ya itu Dari cowok. dari cowoknya ke situ. gitu. Dan ya udah, kalau cowoknya make ikut make, kalau enggak kayak gitu. Kalau gue kan beda dulu, Iya. mau cowok gue ini, laki gue ini, ya Betul, udah gue ingat tetap ya, cewek-cewek kalau ada cowoknya make jangan. Iya. Jangan. ya ikut deh, atau enggak ya udah gitu loh, Atau cari yang baik lah. ya maksudnya udah stop gitu. Oh gitu. Dan terakhir lagi. Dan satu lagi, sorry, gue tambahin, perempuan biasanya karena udah berpikir gini, soalnya ada klien gue yang istilahnya ini gini, yang gue bener nih. umur sekitar 22 tahun gitu, karena dia merasa bahwa dia nggak sekolah, terus dia juga Hopeless maksud lo? Iya, jadi siapa Merasa aja rendah yang mau jadi pacarnya jadinya diterima-terima aja gitu loh, Oke. karena nilai dia udah dirinya tadi ya kembali ya. iya, jadi dia udah ngerasa siapa lagi sis yang mau sama gue dengan keadaan gue yang istilahnya udah punya anak, gue nggak sekolah, Oh, dia punya anak. ini udah Itu kasih ke nomor telepon lagi. Nomor 0856 gitu. gitu tuh. Apaan sih? Jadi apa ya? Jadi udah pasrahnya Iya, bukan pasrah. pasrah ini. Padahal sebenarnya dia masih Padahal bisa sebenarnya memperbaiki dirinya Nah, masih sangat muda ya. walaupun nggak sekolah atau misalnya dia ini, Ya kan paket bisa ngambil paket pelan-pelan. kalaupun bisa. oke deh, enggak deh, nggak ngejar paket segala macam. Kalau dia punya nilai yang emang dia bisa perjuangin, pasti laki-laki bakalan gitu. Oh ya, walaupun goalsnya menjadi Iya. istri yang soleha lah ya. Iya, atau enggak, laki-laki tuh kalau ngelihat perempuan, ya kan, ngelihat perempuan yang istilahnya punya prinsip, punya nilai kan juga, wah ngeri juga nih, Ya, wah ini benar-benar. juga nih, Setuju, gitu loh. walaupun masa lalunya Iya, gimana. walaupun masa lalu kayak gimana, Jadi nggak masalah sekolah belakangnya. atau apa, tapi wawasannya luas. Tapi menurut gue ya, sebelum tutup, kadang-kadang ini Terakhir nih. balik lagi yang pertama, masalah budaya gue rasa. Iya, budaya. Tadi yang cerita tadi tuh, lu banyak dari cerita. Segimanapun akhirnya tadi pulang malam dan segala macem, akhirnya tuh kalau ngomongin masalah budaya dari awal kita tahu situasi kayak gini, perempuan ya begitu aja udah, kalau udah kelihatan. Diskriminasi. Iya gitu. Untuk maksud gua untuk bisa ngerubah hal-hal kayak gitu tuh kan mesti butuh terus memberikan terus dan menerus belajar. memberikan informasi edukasi ke masyarakat kan, dengan promosi dengan apa, bahwa ternyata memang yang ia punya hak yang sama, bahwa
nafsa itu bisa maksudnya korban nafsa itu nggak cuma hanya laki-laki aja, semua kalangan dan usia itu bisa kena gitu maksud gua. Kita jangan tabu lagi dengan hal itu. Iya, jangan tabu lagi, maksudnya. Yang perempuan-perempuannya juga butuh ditolong gitu. Betul, ya. itu dia maksud gua. Tolong. Ya ya. Oke, terakhir. Serius. Ini gua terakhir, benar-benar terakhir banget. Karena lu kan ngelayanin cowok sama cewek, perbedaan yang paling signifikan pelayan cowok dan cewek menurut lu, atau parahnya cewek di bagian mana? Nggak, ini serius terakhir. Kalau Iya, benar. Itu perlu juga perbandingan ini. gue selalu bilang sama program manager gue, kenapa gue lebih senang megang 20 klien cowok dibandingkan 2 klien cewek. Nah, kenapa? Karena sama sebenarnya. Bebannya Tuh karena gini, cewek itu layernya banyak banget yang harus gue follow up. Kalau laki-laki itu nggak terlalu, walaupun ada sedikit yang memang layernya banyak, tapi jarang. Tapi kalau cewek itu layernya banyak banget. Pasti ya. Pasti nggak tutup kemungkinan segala macam, karena semakin kita gali, semakin apa itu pasti ada. Oh ini karena ini itu yang kalau dibilang sekarang rehabnya cuma 3 bulan sebenarnya nggak cukup. Kalau untuk perempuan apalagi ya, karena banyak yang harus diberesin. Tapi gimana caranya ya? Bedanya adalah itu nguras energinya luar biasa banget dibandingkan dengan klien laki-laki. Oke, berarti itu ya, gitu aja mungkin ya. Ya, masa terakhir Intinya mulu ini katanya. buat perempuan tuh tadi banyak pesan-pesan yang bisa diambil tuh, keren banget. Bangun dia apa terakhir? Udah itu aja. Kata-kata terakhir. Jalan menuju sukses. Ada gitu. Banyak wawasan ke perempuan. Oh, iya. Nggak sekolah pun, ya lu Banyak pelajaran ngepus lainnya. diri sendiri gitu loh. Oke. Nah, gue sebenarnya juga iri kalau misalnya kayak dia. Iya, iri. Kayak teman-teman yang masih udah berhenti pemulihan terus bisa nerusin sekolah lagi tadi. Gila. Iya, maksud gue untuk bisa meneruskan pendidikan tuh bisa ya gitu. Masih punya semangat. Itu harus balik lagi sih sebenarnya. Mudah-mudahan sangat menginspirasi lah ya buat semua wanita-wanita terusnya yang masih berjuang dengan kehidupan yang panah ini. Asyik. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Oke. Itu buat Mbak Desi. Terima kasih semua. Dek.